Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu ucapkan. Selain itu juga Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua karena sudah meluangkan waktunya nih untuk hadir di sini pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Ibu gak menunjuk siapa yang mau jadi pemimpin. Ibu minta kesukarelawan dari kalian siapa yang mau memimpin doa. Saya Bu. Oke, boleh dia. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih telah memimpin doa pada hari ini. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya nih. Sebelumnya anak-anak di sini ada yang udah pernah ikut layanan bimbingan kelompok? Belum. Baik, Ibu sedikit menjelaskan ya apa itu layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok yaitu salah satu dari layanan konseling yang dimana dilakukan secara kelompok seperti saat ini yang kita lakukan duduk melingkar agar chemistry di antara kita tuh terbangun gitu loh. Jadi kayak biar ngobrolnya ini enak kan kalau melingkar gini kayak gitu. Jadi BKP juga memiliki tujuannya selain untuk memberi kepada diri kita informasi baru, BKP juga memiliki tujuan untuk pengembangan nih dalam kehidupan sehari-hari kita atau dalam kehidupan sosial kita. Lalu sebelum itu Ibu izin menyampaikan beberapa hal yang bisa anak-anak terapkan selama mengikuti layanan bimbingan kelompok. Yang pertama yaitu kehadiran kita di sini itu semoga dalam keadaan ikhlas ya, tidak terpaksa atau ada tekanan dari manapun. Anak-anak di sini ikhlas kan datang ke sini? Ikhlas banget Bu. Baik, terima kasih. Lalu kegiatan ini adalah kegiatan yang dimana penuh dengan keterbukaan nih. Jadi jika ada informasi yang anak-anak ketahui itu bisa disampaikan secara langsung, secara jelas dan terbuka. Jadi gak ada rahasia di antara kita, oke? Oke. Lalu yang ketiga, kegiatan ini adalah tempat atau untuk bertukar pendapat, di mana saudara-saudara sini atau anak-anak di sini diharapkan itu aktif untuk saling memberi pendapat, masukan atau saran gitu ya. Lalu yang keempat itu kegiatan ini juga memiliki norma nih. Norma itu kayak gimana sih maksudnya Bu? Norma itu maksudnya kayak seperti misal ada teman yang sedang memberikan pendapat, kita tidak boleh menyela. Misalkan ada yang ingin bertanya atau apa itu tidak boleh memotong perkataan temannya. Terus tidak boleh berisik, mengobrolkan hal lain yang di luar layanan BKP ini. Dan tidak boleh fokusnya itu terpecah kayak misalkan main sesuatu atau gimana gitu. Oke. Lalu yang terakhir yaitu di mana layanan bimbingan kelompok ini tuh bersifat rahasia. Rahasia itu maksudnya kayak gimana? Rahasia itu maksudnya jikalau misal ada dari teman-teman di sini atau anak-anak di sini yang menyampaikan pengalamannya, maka anggota lain itu tidak boleh menyebarkan informasi tersebut ke luar orang yang ada di dalam bimbingan kelompok. Yang tadi Ibu sebutkan, apakah sudah bisa anak-anak pahami? Paham. Oke. Selanjutnya nih, kita kan belum kenal ya satu sama lain. Oke? Kita mulai perkenalan dulu boleh? Boleh. Baik, sebelumnya Ibu mulai dari perkenalkan diri Ibu dulu ya. Perkenalkan nama Ibu Nur Amalia Insani, biasa dipanggil Ibu Alia. Ibu sudah menjadi guru BK di sekolah ini kurang lebih 4 tahun. Selanjutnya bisa dimulai dari sebelah kanan Ibu. Ya, perkenalkan teman-teman semua, nama aku Anissa Tiara, bisa dipanggil Tiara. Lanjut. Perkenalkan nama saya Syarif Jalil. Saya dipanggil Alif. Lanjut. Perkenalkan saya Bila Azman Asidik. Saya dipanggilnya Bila. Nama saya Deko Pamwani, biasa dipanggil Ulfa. Perkenalkan nama saya Fitri Sebuat, biasa dipanggil Bibi. Perkenalkan nama saya Asep Sumandan, bisa dipanggil Asep. Perkenalkan nama saya Suwadina Rokmalia, biasa dipanggil Alsuka.
Baik, sebelumnya kita sudah tadi barusan kita sudah perkenalan nama kan, berarti kalian sudah kenalkan nama satu sama lain? Iya. Insyaallah ya. Oke. Selanjutnya sebelum kita mulai, Ibu ada nih sedikit permainan, yaitu bukan rangkaian nama apa ya? Sambung kata, tapi sambung katanya itu contohnya kayak gini. Misalkan Ibu sebut ikan. Nah, ikan kan huruf terakhirnya N. Nah, nanti selanjutnya kata yang berurutan terakhirnya N itu apa? Terus nanti itu kan nasi, berarti I. Nah, berarti kamu I itu apa gitu. Paham? Oke, paham Bu. Oke, kita mulai dari Ibu. Oke, baik. Siap. Kasur. Rusak. Karpet. Terpal. Lalat. Apa? Lalat. Tai. Hilang. Hilang. Berarti G. Gajah. Harimau. Ulang. Ya, Roda. Andong. udah jadi. Ikan. Ikan. N. Belum. Kasur. Ubah. Handuk. Oke, kita stop di tiara ya. Alhamdulillah. Sudah agak terrefresh nggak nih otaknya? Wah, bagus banget. Ini kepala saya. Sebelum kita masuk nih ke tahap awal, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait layanan bimbingan kelompok yang akan kita lakukan? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Baik, Ibu lanjut ya. Baik Bu. Pada layanan hari ini, Ibu akan membahas topik di mana topiknya ini itu tentang rasa percaya diri. Rasa percaya diri, ada yang tahu rasa percaya diri itu apa? Ayo boleh bantu Ibu jelaskan? Belum. Belum? Nah, rasa percaya diri itu di mana rasa yang ada pada diri kita sendiri nih. Contohnya kayak misalkan kita tuh menjalankan suatu hal itu dengan rasa percaya diri, dengan kemampuan yang kita miliki. Maka apa yang kita lakukan itu akan terasa mudah karena kita memiliki kemampuan dan memiliki rasa percaya diri. Seperti itu. Rasa percaya diri juga tidak timbul dengan sendirinya nih. Ada juga orang yang rasa percaya dirinya tuh timbul ketika dia mendapatkan validasi dari orang lain atau mendapatkan apresiasi dari lingkungan atau orang terdekatnya. Jadi kalau misalkan tidak ada apresiasi dari lingkungan terdekatnya, mungkin rasa percaya diri dia tuh akan menurun. Atau misalkan walaupun validasi itu kalau diberikan berlebihan itu tidak baik ya, tapi sebagai makhluk sosial pasti kita memerlukan validasi dari orang lain kan. Ya seperti itu. Jadi dengan Ibu terapkan rasa percaya diri pada topik hari ini, itu Ibu mengharapkan kalian ini dapat memahami apakah rasa percaya diri dalam diri kalian ini rasa percaya diri yang positif atau rasa percaya diri yang negatif. Karena di sini ada rasa percaya diri yang positif dan ada rasa percaya diri yang negatif. Kayak yang tadi Ibu saya sebutkan, kalau rasa percaya diri negatif itu rasa percaya diri yang timbul akibat karena haus validasi. Karena haus validasi, jadi dia terlalu percaya diri, akan membuat lingkungan sekitarnya itu menjadi negatif gitu. Kayak gitu sih. Selanjutnya Ibu akan menggambarkan materi hari ini dalam sebuah drama, di mana Ibu yang akan Ibu terapkan itu psikodrama. Sebelumnya ada yang tahu psikodrama itu apa? Belum. Tahu Bu. Belum tahu. Oke, Ibu jelaskan sedikit ya. Psikodrama itu di mana drama yang diambil dalam untuk menangani sebuah permasalahan individu atau psikologis yang ada pada diri sendiri.
Makanya di sini Ibu menerapkannya pada tema rasa percaya diri. Selanjutnya itu ada beberapa tokoh. Mungkin di sini tokohnya Ibu pakai nama asli aja nggak apa-apa? Tidak apa-apa. Baik, sebelum kita mulai dramanya nih, Ibu akan menyampaikan alurnya sedikit. Jadi kayak ceritanya tuh pada suatu hari ada anak, dia tuh cukup baik dalam prestasinya, cukup baik dalam pencapaiannya selama di sekolah. Tapi di rumah itu dia sangat menyendiri gitu. Di rumah tuh dia kurangnya apresiasi dari orang tua. Nah, dengan perilaku orang tua yang seperti itu pada dirinya, itu membuat rasa percaya diri dia itu sangat turun. Kenapa sangat turun? Karena nanti di sekolah dia tuh bakal kurangnya bersosialisasi karena dia merasa dirinya itu sangat rendah. Jadi karena kurangnya apresiasi dari orang tuanya, rasa percaya diri dia itu rendah banget nih di sekolah, membuat terhalang dalam bersosialisasi. Nah, dengan kayak gitu tuh ada beberapa teman yang mungkin kurang memahami nih apa yang dirasain sama anak ini. Jadi dia tuh ngebully atau gimana gitu, memojokin si anak ini, kayak ngerasa bagi mereka tuh anak ini tuh aneh gitu, kayak di sekolah tuh sendiri terus, walaupun ada temannya yang setia selalu di sampingnya, tapi dia tetap merasa dirinya tuh harus tertutup ke orang lain karena dia ngerasa dia nggak pantas kalau misalkan untuk mengekspos dirinya ke dunia luar gitu. Jadi di sini Ibu ada 7 pemeran drama. Yang pertama yang tadi anak yang bermasalah, terus yang kedua itu temennya, yang duanya lagi itu temennya lagi yang kurang memahami si anak ini, terus yang duanya lagi ada orang tua, dan satu lagi ada guru BK. Di sini siapa yang mau jadi anak yang bermasalah itu, yang rasa percaya dirinya kurang? Oke, baik. Aspa menjadi anak yang rasa percaya dirinya kurang ya. Lalu siapa yang mau jadi temannya Aspa? Saya dulu. Oke, lupa temannya Aspa. Lalu 2 temannya yang kurang memahami keadaan Aspa? Saya, Bu. Oke, kalian berdua ya, Wiwi sama Asep. Lalu siapa yang mau menjadi orang tuanya Aspa yang kurang apresiasi anak? Ya, Bu, jadi gue. Apa boleh jadi Bu? Saya jadi. Oke, jadi ayahnya ya. Lalu terakhir Alif, tidak apa-apa jadi guru BK? Ya, tidak apa-apa, Bu. Oke, para pemerannya udah Ibu bagi. Sekarang selamat menyaksikan. Pada suatu hari di rumah keluarga Bapak Abdillah, yang dari luar terlihat sangat hangat tapi tidak tahu di dalamnya ada seorang anak bernama Aspa yang sangat berprestasi di sekolahnya, ingin menunjukkan hasil raport atau laporan belajarnya yang cukup bagus kepada kedua orang tuanya yang terlihat sangat acuh. Diam. Mama, lihat deh, nilai rapot aku bagus semua loh. Aku Aduh. juga di kelas dapat ranking 1. Aduh nanti ya Nang, ini mama lagi sibuk banget nih, ada yang nelfon ini kolega mama. Kamu ngomong deh sama papa kamu aja ya, sebentar ya. Papa, lihat deh. Halo, kenapa? Nilai rapot aku bagus semua loh. Sebentar. Tapi ya, Bapak lagi ngerjain project dulu, soalnya nggak bisa sebentar dulu ya. Tadi mau udah belum? Udah. Ya. Jadi nanti sore, nanti akan Bapak datengin deh. Gak apa ya, nanti sore aja, gak apa ya. Nanti sore deh, ntar Bapak lihat, ntar baru bisa ngobrol bareng. Soalnya gini, kalau sekarang Bapak nggak bisa banget, lagi ada urusan, lagi sama investor Bapak juga nih. Jadi Bapak, ya, maaf ya, nanti dulu. Halo, Mama. Akibat dari perbuatan orang tuanya yang mengacuhkan Aspa, membuat Aspa ini kurang merasa percaya dirinya. Jadi pada suatu hari di kelas yang sangat ramai, Aspa berdiam diri di pojok kelas, merenungi apa kekurangan yang ada dalam diri dia karena orang tuanya sangat begitu acuh. Asma, kamu kenapa? Gak apa-apa kok. Beneran nggak apa-apa, soalnya dari tadi kamu diem loh. Ada sesuatu ya? Enggak, aku cuma gak enak badan aja. Oh iya, nggak apa-apa kok, cerita ke aku aja.
Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, yaudah. Yaudah. Yaudah deh, kalau nggak apa-apa aku ke kantin dulu ya. Kamu Terus ada sebenarnya nggak? ada. Nggak. Oh yaudah, aku duluan ya. Lihat deh itu. Si Aspa. Soalnya Siapa amat ini bocah ngapain? Aspa. Wih, udah main baru. Wih, ngapain lu? Terus sih, lihat ya. Kalian mau ngapain? Hewan sama orang lagi anjing muatnya. Ya. Apa? Ih, kira cowok dia kali ya? Mimpi, lu mah anjir. Ih, gue Geli banget, yuk. Tapi ya lumayan lah buat ini. Mau ngapain sih mau kayak gini? Kayak orang dulu kan? Apaan duitnya cuma segini? Bisa kenyang itu. Baru dapat chicken Lu gitu kagak. dibanding Cuma lo kagak. kalau di sini sendirian lu mending kantin di Di ini kan beli apa? Di Cimol. Ya, enggak dapat beli es dah, nggak dapet. Di es Es aja, es kek sama beli dah. beli Dua. Di- Ya daripada lu sendiri lu ke kantin sama. Oh, enggak ada. Ini. Cepet. Ya, nih boleh dompet lu dah. Ya, kan sekarang. Aku ditemenin nih. Udah biarin beli sendiri. Sendiri deh, lu Asma Oh. kenapa gitu-gitu ya? Cuma amat. Kayaknya gue harus bilang ke guru BK itu kasihan banget si Asma dibully terus. Setelah Ulfa, teman atau sahabat baiknya Asfa melihat keadaan Asfa yang dipojokkan oleh teman kelasnya juga, Ulfa berinisiatif untuk menceritakan permasalahan yang dialami oleh Asfa. Ulfa ini perantara ya antara Asfa dan guru BK. Jadi Ulfa ini berinisiatif untuk menceritakan segalanya ke guru BK. Action. Aduh, gue capek baca di surat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang Pak. Ya, jadi ada apa ini? Ini Pak, tadi itu saya waktu lagi istirahat lihat si Aspa digangguin Pak. Terus saya tuh kasihan, nggak tahu dia tuh dirampas atau dibully Pak. Jadi saya mau lapor ke Bapak. Si Aspa dia ditanganin Pak. Soalnya aku sini Pak, takutnya ntar dia dibully sama orang-orang. Kalau gitu, kalau boleh tahu, bisa diceritakan lebih detail lagi siapa yang membuli gitu? Tadi saya lihat ada si Asep sama Windy Pak, dan si Aspa. Padahal Aspa tuh tadinya tuh nggak kayak gitu, tapi tiba-tiba si Aspa tuh ujuk-ujuk diem. Makanya saya tuh penasaran, saya tuh udah nanya Aspa tuh kenapa, tapi si Aspa tuh nggak mau jawab Pak. Terus tapi tahu-tahu tadi didatengin sama dua anak itu, digangguin Pak. Terus saya juga sempat lihat mereka tuh kayak ngambil uangnya gitu loh Pak. Jadi saya kasihan sama si Aspa gitu Pak. Kalau gitu, kejadiannya ini kapan? Tadi siang Pak, pas istirahat jam 10-an gitu, saya kan lewat, terus saya melihat mereka kayak gitu Kalau boleh tahu kejadiannya di mana? di ruang kelas 12 Pak, pas saya jam istirahat pokoknya. Berarti yang membuli ini Asep dan juga Wiwi ya? Iya Pak, gangguin si Aspa Pak. Oke. Ya sudah, nanti coba saya akan panggil Asep dan juga Wiwi, dan juga nanti saya juga akan memanggil Aspa ya untuk melakukan penindakan bagaimana nantinya akan dilakukan pelayanan BK. Ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Baik, sama-sama. Sudah bantuin. Ya. Apa sih? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mari silakan duduk. Ya, Pak. Saya sudah duduk. Kenapa ya Pak manggil kami berdua di sini? Perasaan kita nggak salah ya? Karena Jadi ini dengan Wiwi dan juga Asep ya. ya
eh, apakah kalian tahu kalian ini dipanggil karena apa? Nggak tahu Pak. Nggak tahu, Pak. Jadi sebelumnya Bapak menerima laporan bahwa kalian mengganggu anak yang bernama Aspa jam siang istirahat ya. Kalau boleh tahu masalahnya apa ya? Oh, tahu masalah apa? Kayak kita niatnya cuma berteman sih Pak sama dia. Iya. Cuman karena dia suka diem gitu Pak, sendiri, dia pengen dia sendiri diam, nih kita ajak ngobrol. Iya, Pak, betul, Pak. Ya kita cuma berteman sama dia. Iya, Tapi dia bukan biasa aja. dia ngobrol dia mulu. Mungkin dia nganggepnya berlebihan kali. Itu, Pak. Iya. Ya dari yang saya terima itu bahwa Aspa ini mungkin kurang nyaman dengan tindakan kalian karena mungkin ya Aspa ini merupakan orang yang ya jadi mungkin pendekatannya itu membutuhkan pendekatan yang berbeda. Jadi sebenarnya bagus, saya mengapresiasi bahwa kalian memang betul bahwa kalian sudah benar ingin berteman gitu dengan Aspa, tapi mungkin kalian bisa mencoba pendekatan yang lain. Coba menurut Wiwi dan juga Asep, menurut kalian apakah ada gitu pendekatan yang lain selain dengan cara yang seperti itu? Mungkin ada Mungkin sih, mungkin. Cuma kita kan ngajaknya secara baik-baik, mungkin perlahan. dan mungkin ya dari kitanya mungkin awalnya ngajak pertama itu memang bercanda, Pak. Iya. Nah, bercanda. Mungkin dia nggak bisa. Ya, like, mungkin ya kita emang nggak tahu Pak dia tiba-tiba pendiam atau gimana. Karena kita nggak tahu, tiba-tiba dia jadi pendiam begitu, Pak. Ya kita sebenarnya mau berteman ngajak pertama itu dengan cara bercanda seperti itu, Pak. Bukan dengan cara ya seperti yang kayak orang-orang lain lihat gitu, Pak. Iya. Gitu ya. Baik, kalau begitu nanti Bibi dan juga Asep itu bisa lah gitu, mencari pendekatan yang memang bisa gitu untuk mendekati atau mengajak teman seperti Aspa ya. Kalian bisa coba untuk membaca buku seperti ini ya, misalkan Bapak ambil dulu bukunya ya. Ya, mungkin bisa dibaca nanti mengenai pendekatan-pendekatan yang ada dalam buku ini gitu, sehingga nanti kalian bisa coba untuk mendekati seorang Aspa. Jadi memang sebenarnya banyak sekali cara untuk mendekati orang gitu, dan memang terkadang orang itu tidak cocok dengan satu pendekatan saja, tapi bisa jadi bahwa orang itu kan mungkin tidak bisa didekati dengan cara seperti itu ya, Pak. Oke Pak, nanti bukunya kita coba baca untuk pendapatan lebih lanjut. Siapa tahu kita bisa jadi lebih baik. Oke, Ya. makasih ya Pak. Ya, saya harapkan pertemanan kalian ini baik-baik saja dan dapat berjalan dengan lancar ya. Dan Baik, juga Bapak doakan semoga apa yang menjadi sesi konseling pada kali ini itu menjadi kedepannya kalian berdua ini menjadi lebih baik lagi ya. Baik. Sudah ya sesi konseling pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Oke, makasih ya Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kita izin pamit ya, Pak. Ya baik, silakan. Ya. Setelah Wiwi dan Asep dipanggil oleh guru BK, selanjutnya itu ada sesi dari Aspa yang menemukan guru BK untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya.
Pak. Ya, jadi Bapak mendapat laporan ya tadi barusan bahwa ada tindakan dari teman-teman yang memang kurang mengenakan ya gitu dari Aspa. Lalu kalau boleh tahu apakah dari Aspa sendiri ini punya masalah gitu? Sebenarnya saya bingung ya, mama sama papa saya gimana ya, nggak perhatian gitu sama saya, padahal saya udah mati-matian gitu belajar dengan rajin biar bisa dapat ranking 1, biar bisa dapat perhatian dari mereka, tapi mereka tetap cuek gitu sama saya. Gitu ya. Jadi orang tua itu apakah saat ini itu sedang bekerja gitu? Ya, mereka dulunya sih bekerja. Kalau boleh tahu pekerjaan ini sedang sehari itu berapa jam? Hampir seharian gitu ya? Ya, 9 jam. Jadi permasalahannya ini Aspa ini tidak diperhatikan gitu ya oleh orang tua, karena orang tuanya ini sibuk bekerja gitu ya. Jadi sebelumnya begini, orang tua itu kan bekerja ya, jadi memang ada kewajiban yang harus dituntut gitu ya. Lalu Aspa nanti bisa coba untuk ngobrol dengan orang tua gitu ya, ngobrol dengan orang tua ketika nanti ada waktunya gitu. Ketika orang tua nanti sudah selesai bekerja dan memang melihat nih orang tua itu sedang santai-santai gitu ya, sedang lagi merokok atau minum kopi, itu Aspa boleh coba untuk mendekati orang tua tersebut. Nah, setelah nanti mendekati, nanti boleh mulai dengan pembicaraan yang memang terbilang basa-basi atau pembicaraan ringan ya. Lalu nanti dilanjut dengan pembicaraan bahwa Aspa ini sebenarnya butuh validasi gitu, Aspa ini butuh pujian gitu, karena Aspa sudah berjuang ya. Jadi nanti boleh dibicarakan seperti itu pada orang tua gitu ya. Ya, sama-sama ya, semoga Aspa ini semoga lebih percaya diri lagi ya. Bapak dukung sepenuhnya kalau Aspa itu bisa, dan juga Bapak ini dukung sepenuhnya bahwa Aspa pasti bisa meraih cita-citanya dengan baik ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mari kita sudahkan ya sesi konseling pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya ya. Sama-sama ya. Ma, Bang, aku mau ngomong. Oh ya, sama ngomong aja. Oh. Iya. Bapak bantu dengar. Ma, apa bisa gak sih dengerin aku dulu? Jangan fokus ke yang lain. Oke. Ya, suruh ngomong apa? Jadi sebenarnya aku tuh ngerasa diri aku tuh kayak kurang merasa percaya diri gitu. Jadi Kenapa? diri gitu. Kenapa?
pengertian dari kalian berdua. Merasa akhir-akhir ini diri aku tuh kayak kurang merasa percaya diri gitu. Kok bisa? Kan Aspa prestasi. Tidak sering juara satu. Kenapa? Kayak aku tuh rasa sia-sia gitu kalau perjuangan aku buat belajar dengan lihat buat ranking satu, tapi kurang perhatian dari kalian berdua. Perhatian, kita perhatian ya. Kenapa? Tinggalin rumah sama. Iya, kita suka ngasih kamu uang jajan banyak. Kita juga kerja dari pagi sampai malam. Itu buat kamu. Iya, cuma buat Aspa. Itu kan perhatian Itu kita perhatian buat kita. Aspa. Tapi sebenarnya aku tuh nggak butuh uang dan sebagainya. Aku tuh cuma butuh kalian perhatian sama aku. Aku butuh teman ngobrol, teman curhat, atau main bareng sama kalian berdua gitu. Oh, mungkin ya karena kesibukan kita juga ya. Karena kan kita juga kan orang tua, sekarang kesibukan kita juga berbeda. Jadi Ada banyak yang diain, jadi mungkin waktu kita kurang sama Aspa. Terus kita jadinya kurang tahu apa yang sebenarnya Aspa mau, karena kita berdua pikir dengan kita memberikan Aspa uang banyak itu bisa buat Aspa bahagia, karena Aspa bisa pergi bareng teman-teman, bisa beli apa aja yang Aspa mau. Kita kira Aspa bakal bahagia dengan seperti itu. ya sekali-kali kan kita juga suka nanya kabar Aspa, gimana sekolahnya, tapi ya bicara aja. Ya, Aku ngobrol bareng gitu, kayak saling tukar pendapat. jadi Aspa maunya papa sama mama ngobrol begini, ngumpul keluarga sama Aspa, memberikan perhatian lebih Aspa. Mungkin memang memang kita juga ngerasa sih Ya, karena kesibukan kerja. Jadi- Iya. jadi kita cari waktu yang pas buat kita ngobrol lagi, dan kalau memang Aspa butuh waktu untuk bisa ngobrol bareng kita orang tua, atau kita ketemu waktu, karena ya kembali lagi kesibukan sangat padat. Ya, mungkin nanti kita berdua bisa ngatur waktu buat Aspa. ya, mungkin hari Sabtu Minggu kita jadwalin satu hari buat Aspa aja. Gimana? Aspa apa gitu? Nanti diatur ya jadwalnya, tinggal disampaikan aja mau hari apa. Action. Action. Oke, kalau begitu Papa minta maaf juga karena kalau memang ternyata Aspa kurang perhatian dari orang, terlebih kan sekarang Aspa di sekolah, jadi mungkin Papa kurang perhatian dalam kegiatan saya. Jadi Mama juga minta maaf kalau misalnya selama ini Mama jadi lebih sering sibuk sama kerjaan Mama, sama kolega-kolega Mama, nggak pernah perhatiin Aspa, nggak tahu kalau Aspa ternyata butuhnya cuma waktu kumpul keluarga, bukan dari segi material aja, tapi juga untuk emosionalnya Aspa. Jadi Mama minta maaf ya sama Aspa. Semoga kedepannya semoga bisa lebih baik lagi buat Aspa. bisa lebih perhatian, bisa lebih melihat bagaimana perkembangan Aspa di sekolah, di rumah. Iya. Maaf ya, Aspa. Ya semoga dan Action. Pada akhirnya permasalahan yang selama ini Aspa rasakan itu bisa dia ceritakan kepada orang tuanya bahwa dia itu butuh perhatian dan apresiasi dari kedua orang tuanya, dan dengan penyampaian Aspa orang tuanya pun mengerti keadaan Aspa yang sedang Aspa alami, dan berjanji atau akan memperbaiki sikapnya yang akan lebih perhatian lebih kepada Aspa anaknya. Action. Baik, tadi kan kita sudah melakukan nih drama atau psikodrama yang tentang Aspa percaya diri. Nah, Ibu ingin nih minta
dan kurang percaya diri. Gimana apa yang Aspa dapat simpulkan dari peran yang Aspa jalani? Mungkin menurut saya orang tua tuh jangan terlalu sibuk sendiri-sendiri. Soalnya anak juga butuh perhatian. Iya. Bukan cuma dari harta atau material gitu, tapi juga anak juga butuh waktu untuk main bareng, ngobrol, dengerin cerita dari anak gitu. Jadi walaupun perhatian kecil itu dapat apa Menumbuhkan rasa iya, percaya diri gitu ya. menumbuhkan rasa percaya diri dari anak. Iya betul seperti itu. Lalu Ibu ingin meminta pendapat nih dari mungkin kedua orang tua Aspa, gimana tanggapannya? Karena kan orang tua tuh seharusnya punya peran penting ya dalam pertumbuhan anak, sedangkan kalian ini sibuk bekerja gitu. Jadi apa pendapat kalian terhadap peran yang kalian jalani tadi? Jadi Dari Tiara dulu boleh? Dari saya seharusnya orang tua itu lebih memperhatikan anak ya, walaupun di saat-saat sibuk, apalagi saya tadi mulai seorang ibu itu kan pasti istilahnya tuh beli anak ya di rumah. Jadi harusnya ibu lebih memperhatikan kondisi fisik maupun emosional si anak, karena kan nggak selamanya tuh si anak dengan dikasih jor-jorin uang gitu dia bakal selalu senang, bakal selalu happy. Masih itu aja dari saya. Terima kasih. Soal Aini. ya kalau pesan saya sih yang saya pelajari, yang saya dapat itu gimana caranya orang tua itu bisa memprioritaskan sesuatu sih Bu, karena bisa membedakan kapan waktu untuk bekerja dan bisa membatasi juga, dan kapan waktu untuk keluarganya. Karena kan di sisi lain ya kita tahu kerja itu penting, tapi di sisi lain untuk menumbuhkan suasana keluarga, mengetahui tumbuh kembang anak itu juga tak kalah penting juga sih. Iya betul sekali apa kata Abdillah ya. Selanjutnya Ibu juga ingin nih meminta pendapat dari dua teman Aspa yang kurang memahami keadaan Aspa. Nah, boleh kayak gimana pandangan kalian? Kan tadi kalian tuh karakternya tuh memandang Aspa secara aneh gitu ya. Nah, gimana pendapat Wiwi nanti supaya itu boleh Aspa? Mungkin kita jangan lihat satu sudut pandang aja ya, kan kita nggak tahu ya dia di rumah tuh kayak gimana, dampak dia jadi sendiri tuh kayak gimana, terus pendekatannya kita juga sama dia tuh jangan terlalu terburu-buru sehingga dia mungkin kaget kali ya, dia nggak terbiasa, jadi kayak kesannya dia dibully. Terima kasih Wiwi. Selanjutnya boleh Asep menyampaikan pendapat Asep terkait yang tadi Asep jalanin. Ya mungkin banyak pendapat dari orang-orang itu yang berbilang jangan lihatlah orang itu dari depannya, Oh gitu. karena kita itu bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya itu. Ya mungkin dari yang tadi saya berani itu sebenarnya mungkin kurang bagus ya kalau kita itu kalau bahasa mengklaim orang tersebut itu kayak tiba-tiba diem enak nih jadi bahasa sana buat membuli bla bla sebagainya. Itu sebenarnya tidak boleh, karena kita tidak mengetahui isi hati manusia itu seperti apa. Iya. Jadi nggak tahu kan permasalahannya di rumah gimana. Nah itu dia, kita tidak tahu permasalahan rumah dia itu gimana, kita tidak tahu tentang perasaannya gimana. Bisa aja kalau kita tadi seperti itu dalam peran seperti itu, pemeran tadi itu bisa aja dia mungkin marah-marah Iya. karena kita tidak tahu apa yang dia rasakan. Mungkin pada dia saya. Baik, terima kasih Asep. Terakhir, Ibu ingin meminta pendapat dari teman baik Aspa, sahabat Aspa, anak yang bermasalah nih ya. Jadi kan dia tuh kayak pengamat lah istilahnya dari sikap Aspa sehari-hari ini. Boleh Ulfa? Saya lihat sih Asma tuh mungkin
dia belum bisa cerita. Tapi kalau menurut saya, kalau dia kondisinya lagi itu nggak apa-apa kalau cerita ke salah satu teman, apalagi ini kan teman dekat. Jadi kalau misalkan dia nyimpen sesuatu atau masalah atau dia ada rasa ganjil dalam hati itu, lebih baik diomongin. Soalnya kalau misalkan dipendem itu nggak enak di kitanya. Jadi apalagi kan ini soal pribadi ya, jadi yang sosial terus juga jadinya nanti dia stres, terus juga temen-temen yang lain takutnya menggangguin gitu. Apalagi kan dia pendiam gitu. Iya, terus terima kasih ya Upa. Terakhir Ibu akan minta pendapatnya dari Alif sebagai guru BK yang menangani masalah sekolah. Gimana? Ya, jadi menurut saya dalam pengalaman saya menjadi guru BK pada kegiatan ini itu sangat luar biasa sekali, yang dimana menambah wawasan saya bahwa memang kepercayaan diri seseorang itu harus dimulai dari keluarga terlebih dahulu, dan juga selaku konselor ya, selaku guru BK itu harus memberikan solusi-solusi yang dimana dapat memecahkan masalah seorang kliennya, sehingga nanti ketika ada permasalahan yang nantinya mungkin ada yang akan datang lagi gitu kepada klien itu, maka klien itu ya juga dia tidak akan bergantung lagi kepada guru BK, dan juga sudah terasah pola pikirnya karena sudah diberikan solusi dan juga pemecahan masalah oleh guru BK gitu. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Alif. Jadi Ibu memberi kesimpulan sedikit ya terkait tema atau materi yang Ibu sampaikan hari ini atau yang kalian tadi jalani sebagai drama atau drama. Kalau rasa percaya diri itu balik lagi, kalau rasa percaya diri itu tidak selalu timbul sendirinya. Kita tuh butuh peran-peran orang sekitar kita. Jadi kalau misalkan kayak kurang percaya diri itu kita jangan diem aja. Mungkin kita tadi bisa meminta bantuan kepada guru BK untuk memperkuat lagi nih rasa percaya diri kita, atau mungkin dapat mendengarkan masalah-masalah yang kita alami kayak gitu. Terus sebelum ditutup, Ibu mau minta mungkin perwakilan dari kalian nih kesan dan kesan selama mengikuti pelayanan BK Kelompok itu kayak gimana sih? Seru kah atau apakah kayak gitu? Siapa yang mau mewakili? Saya dulu. Oke. Layanan BK Kelompok kali ini menurut saya kita awal supaya tahu kondisi. Jadi rasa percaya diri itu seperti apa? Iya, berarti setelah yang tadi Ibu sampaikan, Ibu harapkan kalian semua bisa menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri kalian, atau bisa yang sudah percaya diri mungkin bisa lebih mengembangkan lagi rasa percaya dirinya, namun selalu dalam rasa percaya diri yang positif, tidak dalam rasa percaya diri yang negatif. Sebelum tadi kan kita memulai kegiatan dengan membaca doa, sekarang kita akhiri kegiatan dengan membaca doa lagi. Siapa yang memimpin? Saya Bu, Ayo siap. mungkin saya akan menutup pertemuan pada layanan BK Kelompok ini dengan semua yang ada di sini berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Asep karena sudah menutup layanan dengan konser hari ini. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada semuanya karena telah bersedia mengikuti layanan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.